Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, dan malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kisah yang akan saya bawakan adalah cerita real story yang berjudul Pendakian Terakhir di Gunung Lawu. Cerita ini dikutip dari akun Kaskus Pengen Bakso yang diposting pada tahun 2016. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita mulai saja ceritanya. Pada saat itu di bulan Juni tahun 2008, saya dan beberapa teman saya memutuskan menghabiskan liburan semester untuk mendaki gunung. Setelah kami diskusikan dengan teman-teman, kami memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Gunung yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada pendakian itu, saya berperan sebagai ketua panitia dan sekaligus sebagai sweeper rombongan. Menjelang hari H, perasaan saya semakin aneh. Banyak kejadian janggal yang terjadi di rumah saya. Adik saya jatuh dari sepeda, ular hitam masuk ke rumah saya, burung gagak hinggap di atas rumah saya, dan banyak kejadian aneh lainnya. Sempat terbesit di pikiran saya, apakah ini pertanda buruk atau semacamnya. Namun, saya tetap berpikir positif dan tekad saya tetap bulat untuk menghabiskan liburan saya di salah satu tempat terindah di Pulau Jawa itu. Singkat cerita, waktu itu di base camp Cemoro Sewu, saya dan teman saya, sebut saja namanya Dede, blasteran Sunda Jawa yang badannya tinggi besar. Ya, sekitar 195 cm-an lah tinggi badannya. Kami memasak di sebuah gubuk di atas base camp. Entahlah kenapa tempat itu serasa nikmat sekali untuk memasak makanan sebelum mendaki gunung. Kami sengaja memasak, meskipun teman kami rata-rata makan di warung makan yang sudah tersedia. Saat itu sekitar jam 5:15 sore menjelang maghrib. Di saat kami sedang sibuk memasak, tiba-tiba angin dingin berhembus ke arah kami. Kami tidak begitu menghiraukan hal tersebut. Saya dan teman saya, Dede, hanya merapatkan jaket kami masing-masing. Akan tetapi, tak seberapa lama setelah angin tersebut berhembus, tiba-tiba terdengar suara wanita menangis yang kami tidak tahu asalnya dari mana. Kami pikir ini kerjaan iseng teman-teman kami saja. Tapi tangisan itu semakin lama semakin jelas dan sedikit menyayat hati. Karena penasaran, akhirnya teman saya si Dede ini memutuskan memeriksa keluar gubuk. Akan tetapi tiba-tiba si Dede jatuh tertunduk lemas yang membuat saya kaget. Terlihat jelas ada rasa ketakutan di wajahnya. Dan saya pun langsung menyusulnya keluar dan melihat ke arah pandangan si Dede. Dan astagfirullah, sontak saya berteriak. Di atas atap gubuk kami
ada seorang nenek tua dengan wajah yang cukup menyeramkan, dengan rambut putih terurai dan wajah menyeringai. Saya langsung membaca ayat-ayat apa saja yang saya ingat. Tapi sosok si nenek menyeramkan ini masih tetap berada di atas gubuk. Saya dan Dede saling berpandangan dengan wajah yang ketakutan. Dan saya kembali berusaha membaca ayat-ayat dan doa. Walau dalam keadaan sangat ketakutan, entah mengapa pandangan saya tetap tertuju kepada sosok tersebut. Dan tak selang berapa lama, sosok nenek itu akhirnya terbang melayang menuju rimbun pepohonan. Saya dan Dede kembali saling pandang. Dan akhirnya kami memutuskan untuk turun ke base camp dan tidak meneruskan memasak akibat kejadian itu. Pukul 1 pagi, rombongan memutuskan untuk naik. Rombongan kami berjumlah 25 orang. Cukup banyak. Saat baru berjalan sekitar 1 jam menuju puncak, saya merasa ada hal yang mengganjal di hati saat itu. Kemudian saya meminta untuk berhenti sejenak. Saya meminta koordinator lapangan, sebut saja namanya Dika, untuk mengecek kelengkapan anggota dan perlengkapan. Dika pun mulai melakukan pengecekan terhadap jumlah anggota. Dan Dika pun menginformasikan bahwa jumlah anggota tim lengkap. Kemudian kami melakukan pengecekan terhadap barang bawaan kelompok kami dengan menyesuaikannya dengan checklist. Dan benar saja, ternyata ada 2 tenda don yang tertinggal di base camp. Aduh, ada-ada saja. Saya bergumam dalam hati. Akhirnya saya memutuskan agar rombongan untuk jalan terus, agar target mengejar sunrise bisa tercapai. Sedangkan saya stay di tempat, dan teman saya Dika turun ke base camp untuk mengambil tenda yang tertinggal tersebut. Kalau diingat kejadian sebelumnya di gubuk, saya merasa merinding juga. Tapi saya mencoba untuk berpikir positive thinking dan berzikir sebisanya. Langkah Dika lumayan cepat juga ternyata. Sekitar 45 menit dia sudah kembali ke tempat di mana saya menunggu. Tapi dia tidak sendirian. Ada personel tambahan. Seorang perempuan seumuran kami, berjilbab dan membawa tas daypack. Kata Dika, dia bertemu gadis ini saat hendak balik ke atas. Karena merasa kasihan jalan sendirian, maka perempuan itu diajak bareng olehnya. Aku pun tidak berpikiran yang aneh-aneh pada saat itu. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Selama dalam perjalanan, tak sepatah kata pun terucap dari mulut perempuan itu. Saya berpikir perempuan ini sangat pendiam sekali. Setengah jam kami berjalan, rombongan kami yang di depan belum juga terlihat. Padahal jarak waktunya tidak begitu lama. Kemudian saya mengontak mereka menggunakan HT. Kata mereka sedang beristirahat sambil menunggu kami. Saya merasa ada hal yang aneh yang sedang terjadi.
Entah kenapa, kecurigaan saya ini tertuju kepada pendaki perempuan tersebut. Dan entah kenapa pula, saat itu aku ingin sekali menoleh ke arah perempuan itu. Setelah saya menoleh dan menatap wajah perempuan itu, dengan spontan saya membentak perempuan itu. "Sakjane awakmu sopo? Kok melu rombonganku? Maksudmu apa? Aku wis ndedonga, wis uluk salam. Kok awakmu isih ganggu gawe aku lan kancaku?" Jika diartikan dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. "Sebenarnya kamu ini siapa? Kok ikut rombongan saya? Maksudmu apa? Saya sudah berdoa, saya sudah memberi salam. Kok kamu masih mengganggu saya dan teman saya?" Saya berucap seperti itu setelah sebelumnya saya melihat ke arah matanya yang berwarna putih semua. Setelah saya berucap seperti itu, tiba-tiba dia tertawa. Tawa yang membuat bulu kuduk merinding, semerinding-merindingnya. Dia tertawa cekikikan dan melesat ke dalam rimbun semak belukar. Sekali lagi saya dibuat terkejut oleh pendakian ini. Apalagi teman saya Dika yang sebelumnya tidak percaya akan adanya makhluk halus. Setelah kejadian yang mengagetkan sekaligus menakutkan tersebut, saya dan Dika memutuskan untuk berhenti, untuk berusaha menenangkan keadaan dan mencoba mengirim koordinat via GPS ke rombongan besar kami. Dan anehnya, ternyata kami berdua berada tak jauh dari rombongan besar kami. Hanya berjarak beberapa meter saja. Kami pun segera menghampiri mereka dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah istirahat sebentar, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ketika kami melanjutkan perjalanan, saya bertugas sebagai sweeper berjalan di paling belakang. Tiba-tiba saya merasa kondisi fisik saya mulai menurun. Mungkin karena suhu di tempat itu terasa lebih dingin, yang pada waktu itu menunjukkan 4 derajat Celcius. Nafas saya pun mulai sesak dan langkah terasa berat. Saya mengontak leader saya, Mas Dede, dan kemudian saya berkata ke Mas Dede, "Kemungkinan nanti kalau saya tidak kuat, saya akan berhenti. Saya stay di sini saja dan menunggu rombongan turun." Tiba-tiba saya mulai terjebak antara halusinasi dan realitas. Selintas saya melihat keluarga saya berjalan beriringan, termasuk almarhum simbah saya. Akan tetapi hal tersebut lenyap begitu saja. Kemudian saya melihat alam yang melawan logika saya. Yang saya saksikan adalah gambaran yang semakin lama semakin jelas akan sebuah kota tua. Seperti kota di masa lalu yang ada di film-film. Mungkin era kerajaan Hindu-Buddha, di mana kebanyakan masyarakatnya masih memakai kain jarik dan perempuannya bertelanjang dada. Terdengar mereka saling berbicara dengan menggunakan bahasa seperti bahasa Jawa yang saya tidak mengerti. Tak lama setelah itu saya merasa
seakan saya tersesat di kota besar itu. Saya sempat mencoba untuk bertanya kepada salah seorang yang berpakaian cukup mewah dengan kalung emas dan menaiki kuda berwarna hitam legam. Akan tetapi, bukan jawaban yang saya terima, tapi justru sebuah tendangan ke arah saya. Saya kaget dan bingung. Apa salah saya? Kenapa saya ditendang? Kemudian saya melanjutkan langkah kaki di kota yang sangat aneh itu. Saya merasa haus pada saat itu. Tenggorokan sangat kering rasanya. Setelah tak lama saya berjalan, akhirnya saya menemukan sebuah sumur dan mencoba meminum air dari sumur itu. Saat saya sedang berusaha mengambil air sumur tersebut, tiba-tiba datanglah seorang pria tua berjubah putih dengan jenggot panjang menawarkan air dari gelas yang sepertinya terbuat dari logam. Pada saat itu tidak ada rasa curiga atau negatif thinking terhadap pria tua tersebut. Kemudian saya menerima air dari gelas logam yang ditawarkannya dan saya meminumnya dengan senang hati dan tak lupa pula mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jawa halus. Setelah itu, pria tua itu pun memberi saya 2 tangkai bunga Kamboja. Bunga tersebut pun saya terima saja dan saya masukkan ke dalam saku celana. Akan tetapi, saya tersentak dan kaget dengan apa yang dilakukan pria tua itu. Dia mengangkat dan melemparkan saya ke dalam sumur itu. Saya berteriak sekencang-kencangnya. Akan tetapi, alangkah kagetnya saat jatuh ke dasar sumur, ternyata sumur tersebut tidak ada airnya dan sama sekali tidak terasa sakit. Setelah beberapa saat saya melihat ada sebuah terowongan gelap dengan cahaya di ujungnya. Saya pun memutuskan untuk berjalan menuju cahaya itu dan sedikit berlari. Dan sayup-sayup saya mendengar suara. Suara itu semakin lama semakin jelas dan iya, itu suara teman-teman saya. Saya berlari semakin kencang. Akan tetapi cahaya itu hampir tidak terkejar. Tapi yang ada di pikiran saya harus tetap berlari dengan energi yang hampir saya tidak tahu itu dari mana asalnya. Saya berlari semakin kencang. Saat saya mendekati cahaya tersebut, tiba-tiba saya merasa dihempas dengan tenaga yang cukup kuat. Dan saya terbangun dari ketidaksadaran yang berlangsung beberapa jam. Saya melihat ada 2 teman saya, Dede dan Fani, berada di dekat saya. Kata mereka, semalam saya mengalami hipotermia dan tidak sadarkan diri. Setelah kondisi tubuh mulai membaik, saya terfikir dengan apa yang tadi saya rasa dan alami. Saya bersyukur ternyata itu tadi hanya halusinasi di saat saya mengalami hipotermia. Tapi kemudian saya iseng-iseng merogoh saku celana saya. Saat saya rogoh saku celana, saya merasa ada benda aneh. Kemudian benda tersebut saya keluarkan dari saku celana. Dan ternyata benda tersebut adalah 2 tangkai bunga Kamboja.
Entah kenapa saya justru tersenyum melihat bunga tersebut. Setelah menghabiskan waktu untuk memulihkan kondisi dan mengontak tim rescue bahwa saya sudah baik-baik saja, kami memutuskan kembali ke base camp. Saat itu sekitar pukul 8 pagi. Dan tempat di mana saya tidak sadarkan diri sudah riuh dengan burung jalak gading yang seakan mengajak saya bercanda. Rombongan besar saya pada saat itu sedang menikmati keindahan puncak dan informasinya mereka akan kembali sekitar pukul 10 pagi. Dalam perjalanan pulang menuju base camp, posisi saya berjalan di paling depan. Sedangkan Dede dan Fani, dua rekan saya tersebut, berjalan di belakang saya. Tak banyak obrolan yang kami lakukan. Pandangan saya hanya fokus ke jalur. Kemudian saya melihat di depan ada dua batu besar berjajar kanan dan kiri. Saya pun berjalan di antara batu tersebut. Setelah melewati celah batu tersebut, tiba-tiba saya melihat padang bunga warna-warni yang sangat luas, hampir tak berujung. Saya pun tercengang dan saya menengok ke belakang. Saat saya menengok ke belakang, saya tidak melihat Fani dan Dede. Yang terlihat adalah hamparan padang bunga yang luas. Saya pun mencoba mengontak melalui HT. Ternyata HT tidak bisa digunakan. GPS pun tidak mendapat sinyal satelit. Kembali fenomena yang aneh terjadi kepada diri saya. Sekejap saya sadar ini bukan jalur yang saya lewati sebelumnya. Sudah jelas saya tersesat. Dan saya sadar saya memang tersesat di jalur yang tidak seharusnya. Saya pun mencoba sebisa mungkin untuk berjalan maju. Tetapi padang bunga itu seperti tak berujung. Sejurus kemudian saya merasa ada yang mengikuti saya. Bukan manusia, hewan. Hewan semacam luwak atau musang yang umumnya ada di hutan. Namun anehnya sekujur tubuhnya berbulu putih. Dan seakan dia bisa berbicara dengan saya. Nek kepengen selamat, melu aku. Kalau ingin selamat, ikuti aku. Begitu kira-kira kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Saya terdiam sejenak dan berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Dan akhirnya saya menurut dengan ucapan luwak itu. Dan takjub bukan main saya dibuatnya dengan keanehan dan keindahan bulunya. Di tengah padang bunga itu saya melihat banyak pendaki berjalan tanpa arah. Wajah mereka pucat dan tatapannya kosong. Ada sebagian yang menangis meraung-raung. Ada juga yang penuh luka seperti meminta tolong. Saya merasa iba dan ingin menolong mereka. Tetapi setiap saya hendak melangkah dan menolong mereka, luwak itu selalu menghalangi saya. Semakin tidak logis ketika beberapa langkah ke depan, gaya berpakaian para pendaki itu mulai aneh.
seperti gaya era 80-an, dan aksesoris mereka pun tak lazim di era 2000-an. Semakin saya berjalan maju, semakin terlihat kejanggalan-kejanggalan. Sampai akhirnya tibalah saya di suatu areal hutan yang dimana di tempat tersebut terdapat sebuah pendopo Jawa kuno. Akan tetapi ada sentuhan arsitektur Bali dengan dupa dan kemenyan yang masih menyala dan aromanya yang menusuk hidung. Dan luak yang sedari tadi mengawal saya pun menghilang entah kemana. Kemudian saya melihat ada seorang pria bertubuh tambun sedang dalam posisi bersila dan memejamkan mata. Terlihat jelas kalau dia bukan orang biasa karena tubuhnya putih bersih. Akan tetapi ingatan saya kembali ke kejadian semalam, di mana saat saya tidak sadarkan diri karena mengalami hipotermia. Ini gaya kerajaan kuno dengan gapura bata merah dan arca gupala yang besar. Arsitektur mirip bangunan Bali campur Jawa, dan kain kotak-kotak hitam putih yang banyak saya lihat di Bali, banyak pula saya jumpai di tempat ini. Saya sungkan untuk mendekati pria itu. Saya hanya meminum air dari parit kecil dan mengisi botol air minum saya. Saya pun mengucapkan terima kasih dengan suara yang cukup lirih agar tidak mengganggu semedi pria itu. Akan tetapi pria itu mengangguk dan tersenyum sembari bangun dari duduknya dan kemudian menghampiri saya. Dengan refleks saya mencium tangannya sebagai tanda hormat. Tiba-tiba pria itu mengelus rambut saya. Saat tangannya mengelus rambut saya, yang saya rasakan adalah ketenangan dan kesejukan. Menurut perhitungan saya, pria itu berumur sekitar 50-an akhir. Akan tetapi dari karismanya, dia bukanlah orang biasa. Setelah pria tua tersebut mengelus rambut saya, lalu dia menunjuk ke arah hutan dan berkata, "Kowe wis dienteni kancamu nang kono. Nang Baliyo. Sesuk nek tekan umurmu, Baliyo rene. Silaturahmi marang aku." Kira-kira begini jika diartikan ke bahasa Indonesia. Kamu sudah ditunggu teman-temanmu di sana. Segera pulang. Nanti kalau ada umur kesini lagi. Silaturahmi ke saya. Sekejap saya membeku mendengar kata-kata yang seakan menggelegar dalam hati saya. Lalu saya kembali salim dan meneruskan perjalanan sesuai petunjuk pria itu. Jalanan itu menuju ke arah hutan yang sangat gelap dan banyak semak belukar. Tapi saya berkeyakinan pria itu lebih tahu tempat ini. Jadi menurutlah saya akan arahannya. Hanya sebentar berjalan, anehnya saya sudah sampai di base camp Cemoro Sewu. Saya pun bertemu dengan teman-teman saya. Ternyata saya sempat hilang dan sudah beberapa jam tidak bisa dikontak. Dan tim rescue pun sudah mempersiapkan pencarian saya. Banyak dari teman-teman saya yang bertingkah seolah wartawan yang menanyakan kejadian yang saya alami.
Tapi saya memilih bungkam karena kondisi saya yang lelah dan belum stabil. Tak selang berapa lama setelah saya beristirahat, ada salah seorang tim rescue yang mungkin memiliki kelebihan menanyakan kejadian yang saya alami. Dan saya bercerita kepada beliau tentang apa yang saya alami sejak berangkat sampai dengan pulang. Lalu beliau berkata bahwa saya adalah orang kesekian yang dijadikan tamu oleh Wong Agung yang saya temui di tengah hutan tersebut. Saya terdiam mendengarnya. Benak saya berkata, Wong Agung. Jadi pria tua yang telah menolong saya itu adalah Wong Agung. Saya tidak tahu siapakah sosok sebenarnya yang disebut Wong Agung itu. Namun saya sangat berterima kasih sekali kepada beliau karena beliau telah menyelamatkan saya. Sampai detik ini memori itu masih teringat jelas walaupun sudah 8 tahun berlalu. Dan sampai detik ini pun saya memutuskan untuk tidak lagi mendaki gunung. Sekalipun siapa saja yang mengajak, saya selalu menolak. Bukan karena takut atau trauma. Hanya saja kejadian di Gunung Lawu itu membuat saya menjadi berbeda. Tetapi saya juga tidak tahu apakah kedepannya saya berubah pikiran. Itulah sekelumit cerita mistis yang saya alami di pendakian Gunung Lawu pada tahun 2008. Terima kasih dan semoga saja cerita saya ini bisa diambil hikmahnya.